Musim 2 Taxi Driver dibuka dengan laporan berita yang menyatakan bahwa pembawa acara chatroom yang menyebarkan video wanita yang difilmkan secara ilegal secara online akan dibawa keluar dari penjara untuk diadili. Di dalam penjara, kita melihat Doggy dibawa keluar bersama dengan ketiga pria itu. Salah satu dari ketiganya akan membantu mereka berjalan dengan bebas dalam waktu singkat. Bersama dengan ketiganya, Doggy sedang diangkut ke pengadilan ketika dia mendengar tentang pendapatan dari pelanggan ruang obrolan yang ditinggalkan di kereta bawah tanah. Kode ke loker ada di saat itu, polisi melewati ranjau darat yang menyebabkan kendaraan diserang bersama dengan pengemudinya. Doggy melangkah lebih dulu dan terlihat kembali dengan taksi ikoniknya. Dia menyelamatkan ketiganya dan meminta mereka untuk duduk, berjanji untuk membantu mereka melarikan diri. Orang-orang itu rela duduk di dalam taksi di mana Doggy mengklaim bahwa dia adalah pelanggan ruang obrolan mereka yang terus berkembang dan menawarkan mereka sesuatu untuk diminum. Minumannya jelas berduri dan taksi membawa mereka ke ruangan yang ditinggalkan. Orang-orang itu bangun untuk menonton laporan berita langsung tentang diri mereka sendiri di mana laporan tersebut mengklaim bahwa ketiga pria itu sedang diburu oleh tim SWAT yang telah menangkap mereka sebagai tanggapan atas tip tentang mereka yang berurusan dengan senjata ilegal. Reporter menyatakan bahwa si pelangi menyaksikan orang-orang ditangkap, bersyukur telah menghasilkan uang dari misi setidaknya. Sung Chol berterima kasih kepada jaksa penuntut atas kasus ini atas bantuannya agar Doggy dipenjara serta mengeluarkannya dari sana. Kilas balik membawa episode kembali ke malam ketika musim pertama berakhir. Setelah balas dendam Doggy, kru memutuskan untuk berpisah dan melakukan hal mereka sendiri. Sementara Kyung-go dan Jin Eon menyatakan mereka akan kembali ke pekerjaan lama mereka, Go-eung menyatakan dia akan menjadi polisi sementara Doggy menyebutkan dia akan bepergian. Tim berpisah dengan damai tetapi segera setelah itu, ruang bawah tanah rahasia taksi pelangi digerebek. Sung Chol mengambil semua kesalahan untuk organisasi rahasia itu pada dirinya sendiri tetapi secara mengejutkan keluar bebas setelah tuduhan itu ditepis. Doggy kembali bekerja dengan Rainbow Taxi pria yang sangat merindukan kru lainnya. Sementara itu, Kyung-go dan Jin Eon masih merindukan agen rahasia bahkan pada pekerjaan mereka saat ini. Go-eung tidak bisa tidak menahan diri untuk tidak memikirkan orang-orang yang tidak dapat dia bantu sebagai polisi. Ketika atasannya memintanya untuk menghindari kasus orang hilang, Go-eung ingat menjadi bagian dari Rainbow Taxi. Sung Chol kembali menyebarkan berita tentang agensi. Pria yang telah mencari tangkapan putranya yang hilang akan segera mengakhiri hidupnya ketika dia menemukan nomor kontak menjemputnya. Pria itu menceritakan bagaimana dia adalah seorang pria lajang yang membesarkan putranya. Meski terlilit utang, pria itu rela mengusir putranya selama 2 tahun setelah pemuda itu terpilih sebagai siswa pertukaran pelajar di Vietnam. Pria itu mengirim putranya, Dong Jae pergi dengan gembira tetapi 10 bulan setelahnya, ketika tidak ada kontak dari Dong Jae selama 15 hari berturut-turut, pria itu menjadi khawatir. Dia mengetahui bahwa hutangnya telah dilunasi oleh Dong Jae. Teman-teman anak laki-laki itu mengklaim bahwa Dong Jae telah berada di luar negeri untuk suatu pekerjaan dan bukan untuk belajar. Pria itu kesal ketika mengetahui tentang pengorbanan putranya dan terbang ke Vietnam untuk menemukannya. Di sana dia mengetahui bahwa perusahaan yang disebutkan dalam dokumen kontrak Dong Jae adalah palsu. Pria itu mengajukan keluhan tentang putranya yang hilang tetapi polisi berasumsi bahwa Dong Jae telah melarikan diri karena dia sudah cukup umur. Polisi memberitahunya bahwa Dong Jae telah menelepon kedutaan Vietnam dan meminta mereka untuk memberitahu ayahnya agar berhenti menghubunginya. Pria itu kini telah menjadikannya misi hidupnya untuk menemukan Dong Jae. Dia menemukan surat kerja dari Dong Jae yang memintanya untuk mundur dari mencarinya karena dia telah membuat kehidupan untuk dirinya sendiri di luar negeri. Polisi mengatakan kepadanya bahwa nomor yang dipanggil Dong Jae adalah tempat yang terkenal dengan kasinonya dan menambahkan bahwa dia telah berubah menjadi penjudi. Sung Chol dan Doggy menganalisis surat itu dan yang lebih muda dari keduanya menemukan pesan kode Morse samar yang menjabat sebagai pemimpin operasi untuk pendaftaran wajibnya. Kilas balik menunjukkan Dong Jae dipukuli oleh beberapa pria yang membuatnya menulis surat kepada ayahnya. Doggy menerjemahkan pesan SOS dari Dong Jae sementara pria itu menekan tombol biru untuk memulai misi menyelamatkan putranya. Dengan hanya 2 dari 5 anggotanya yang mengerjakan pekerjaan itu, Rainbow Taxi tampaknya menghadapi beberapa gangguan teknis.
Dogi mengetahui bahwa kantor di Vietnam sebenarnya adalah bangunan yang sedang dibangun di Korea Selatan. Keduanya akan sangat menyukai keterampilan Goeng sekarang, tetapi mereka puas dengan apa yang mereka miliki saat ini. Goeng juga berusaha membantu ayah Dong Jae dan mengunjungi restorannya hanya untuk menemukannya tutup. Dogi menemukan bahwa perusahaan telah berubah menjadi nama baru sekarang dan melamar pekerjaan di luar negeri yang sama dengan Dong Jae. Hanya dengan dia dan Sung Chol, tampaknya misinya akan jauh lebih sulit daripada yang mereka perkirakan. Sung Chol ayam keluar dan ingin mereka memikirkan rencana tindakan yang lebih baik untuk misi ini, tetapi Dogi mengambil penerbangan terlepas. Keesokan harinya, Kyung Go dan Jin Eon tiba di Rainbow Taxi untuk bertemu Sung Chol, tetapi terkejut ketika ditutup. Mereka menunggu di kabin Sung Chol hanya untuk menemukan gegas ke ruang bawah tanah rahasia hanya agar Sung Chol mengusir mereka. Kembali ke Vietnam, Dogi diterima oleh seorang pengemudi dari perusahaan yang mengantarnya ke lokasi terpencil. Sung Chol mencoba yang terbaik untuk menyaring plat nomor untuk kendaraan saat Dogi mengiriminya gambar dari kamera kacamatanya. Kyung Go dan Jin Eon bertemu Goeng untuk memberitahunya tentang Sung Chol yang mencurigakan, tetapi dia dipanggil untuk bekerja. Kedua pria itu memutuskan bahwa mereka akan menanganinya sendiri. Goeng menggunakan database polisi untuk memeriksa status kewarganegaraan Dong Jae yang memberitahunya bahwa dia masih secara hukum di luar negeri. Kembali ke Vietnam, Dogi diikat terbalik ke kail dan dipukuli bersama dua pria lain yang melamar posisi itu. Pemimpin kelompok memberitahu mereka bahwa tugas mereka adalah membuat game online sebagai insinyur komputer. Dengan permainan ini, para pria berencana memeras uang dari pemain muda. Pria itu mengirim Dogi dan dua rekrutan lainnya untuk mempelajari bagaimana permainan ini dibuat, dan Dogi menemukan banyak anak laki-laki lainnya. Sebuah epilog menunjukkan bahwa Nyonya Lim telah membuntuti Dogi alias Tuan Wang, bersikeras membuatnya membayar untuk menghancurkan hidupnya.